Gue beberapa kali bahas kasus, tapi kayaknya nggak sampai pick me dengan bahasa akun kecil ini. Kayak berasa minta di-follow. Nggak sampai bilang di komen dan di-share banyak-banyak biar meledak. Berasa kebelet viral dan akunnya rame. Gue gak mau lakuin itu karena takut dikira nyampaikan berita karena demi atensi. Bukan pure karena mau membantu. Jadi orang ini tuh komen di konten gua yang ini, yang tentang bahas si kakek korban, gua minta keadilan. Poinnya itu, kalian boleh cek sendiri, tapi komentarnya udah dihapus. Gua nggak tahu kenapa alasan dia hapus komentar setelah gua jawab. Tapi setelah gua cek akunnya itu akun gede, bisa dibilang akun influencer, karena followernya itu banyak banget 100.000 lebih, jauh kemana-mana dengan follower gua. Kalau misalkan itu dia tuh akunnya itu akun fake, mungkin gue bakal diam. Karena gue mikir itu bisa jadi buzzer. Karena di konten itu gue lagi nyenggol pemerintahan dan tersangka. Atau bisa jadi itu tersangka. Karena dari 3.000 komentar yang isinya nge-tag Partai Gerindra sesuai dengan call to action di akhir video gue, cuman komen akun dia doang yang beda. Ya. Atau enggak kalau akun dia perempuan gue diem. Karena gue tahu namanya mulut perempuan, ya begitulah. Tapi nggak semua perempuan ya. Buktinya nih sekarang yang begitu mulut laki-laki coy. Gua sampai putar VT gua berkali-kali nih. Takutnya ada kesalahan yang emang menyinggung personality orang tersebut. Tapi setelah gue lihat berkali-kali ternyata gua rasa enggak. Di konten gue tersebut gue cuma nyinggung pelaku dan instansi terkait ya. Dan gue perlu tahu kenapa lu komen begitu. Di komenan lu tulis pick me gara-gara gua mengakui kalau akun gua kecil. Tapi menurut gua, sedikit-sedikitnya gua tahu yang namanya adab. Adab itu lebih baik merendah daripada jumawa kayak lo ya. Banyak banget kok akun-akun yang followernya lebih banyak daripada lo, tapi mereka nggak jumawa coy. Malah baik-baik loh, ramah-ramah loh. Gua rasa mencari follower itu sah-sah aja. Semua orang yang konten itu pengen dapet yang namanya follower ya, pengikut. Selama dia mencari follower dengan batas yang wajar, nggak merugikan orang lain, nggak nyenggol pribadi orang lain, nggak masuk ke ranah privasi orang lain, itu menurut gue nggak apa-apa. Dan satu lagi, dia nggak nipu. Termasuk lu juga akun gede masih cari follower dengan cara lu ya, bebas ya. Dengan cara lu men-stick video orang lain, dengan cara lu nyenggol orang lain, dengan cara lu nge-reaction konten-konten yang lagi rame. Gue udah lihat VT-VT lo dan itu nggak apa-apa. Itu termasuk personal branding lu. Dan gue nggak ngerasa terganggu dengan personal branding lu. Pertanyaannya, kenapa lu terganggu dengan personal branding gue monyet? Gue nggak nyenggol lu ya. Astagfirullah, sorry ya. Karena gue tahu namanya adab menghargai orang yang lebih tua, gue bakal tanggapi ini pakai adab ya. Udah jelas-jelas di PT itu gue bilang gue minta tolong untuk diviralkan berita itu ya. Intinya di pandangan lu gue nggak tulus, nggak apa-apa banget ya. Masalah tulus atau enggak biarlah jadi urusan gue dan Tuhan dan lu cuman diem aja, cukup diem ya. Masalah di luar itu biar gue dan keluarga korban yang tahu. Mungkin karena hal itu ya, sampai lu bilang gue kebelet viral dan cari rame buat akun gue. Bilang lu gak mau ngelakuin kayak gitu, nggak apa-apa banget. Nggak semua bro yang lu mau orang lain harus mau. Nggak semua juga yang lu gak mau orang lain juga harus gak mau ya. Jangan memaksakan kehendak lu buat orang lain coy. Gue coba buat tanggapin lu dengan pikiran gue yang lurus. Walaupun jujur komen kayak gitu komen pertama di akun gue ya. Karena akun gue tuh bukan akun yang sengaja dibuat untuk keributan, untuk senggol-senggol enggak ya. Kalau misalkan itu adalah untuk mengkritik diri gue terima kasih banget. Tapi sayangnya lu mengkritik personality gua di publik, ngerti nggak? Ketika lu akan mengkritik personality seseorang yang mana kontennya itu bukan tentang membahas personal-personal, lu mending lu DM tuh orang ya, karena kan personal sifatnya ya. Atau gini nggak, lu di tempat kerja lu sama bos lu ditegur nggak enak di depan umum, enak nggak? Gua rasa kebanyakan bakal gak enak. Ya, makanya di situ perlunya yang namanya adab, belajar adab. Masa lu orang yang istilahnya bukan dari pendidikan yang cemen, karena terlihat dari tempat kerja lu bagus, top ya. Gue yang lulusan SMP aja belajar adab ya. Karena ketika orang akan menghargai kita itu lewat adab kita, bukan lihat dari jumlah follower, bukan lihat dari berapa banyak duit kita ya. Paham nggak? Ya, sorry nih ya, gue berhak buat kayak gini ya. Karena gue sempat lihat di beberapa konten lu tuh kayak kesannya memaksakan pendapat ya. Jadi lu sempet kan bermasalah dan sampai sekarang ada orangnya di komen gue lagi proses pelaporan atas nama lu, katanya pencemaran nama baik. Tapi nggak masalah, itu gue nggak ada urusan. Yang penting lu nggak usah senggol-senggol gue karena konten gue bukan konten yang
cari ribut, bukan konten senggol-senggol. Gue nggak pernah konten-konten yang bikin orang gaduh, ya. Lu cek deh akun gue ke bawah, ya. Gue konten-konten biasa, gue belajar ngedit, coy, ya. Tapi bro, ya, sekesal-kesal apapun gue sama lu, gue tetap minta maaf sebesar-besarnya kalau lu kesinggung dengan hal ini, ya. Tapi tetap harus yang namanya ditegur, karena kenapa? Banyak banget di TikTok ini orang-orang yang lagi belajar untuk mengungkapkan sesuatu, orang-orang yang lagi berusaha mencoba bersuara, akun-akun kecil tiba-tiba di komen kayak gitu, ya. Takutnya mereka down dan mereka lebih memilih untuk bungkam, ya. Kalian ya, untuk teman-teman yang lagi mau menyuarakan sesuatu ketidakadilan apalagi itu, suarakan aja, kontenin aja. Jangan takut sama yang namanya hate comment, ya. Terus untuk teman-teman yang mau berpendapat terhadap personality seseorang atau terhadap apapun, coba bahasanya lebih diperbaiki, lebih disaring lagi, jangan sampai udah banyak kejadian, ya. Karena jari berujung penjara gitu, ya. Jadi lebih baik mencegah daripada kita nanti harus ribet berurusan, ya. Percaya teman-teman, yang namanya kita beradab kayak gitu tuh nggak rugi. Terus kenapa mengkritik seseorang itu harus dengan bahasa yang istilahnya enak didengar, jadi biar kesannya itu sampai ke orangnya, biar diterima dengan baik. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengkritik dengan bahasa yang buruk, gitu kan, orang itu yang dikritik juga nanti jatuhnya nggak akan nerima, ya. Dan nggak semua orang itu bisa legowo menerima hal yang tidak enak, itu yang ditakutin, ya. Bro ini, saya sorry banget, gue minta maaf setulus-tulusnya kalau emang lu pernah ngerasa keganggu dengan konten gua, atau gua sekarang ini bikin konten kayak gini lu ngerasa kayak tersinggung. Gua minta maaf banget, oke, ya. Selesai, ya.